Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah Hanun, NIM 20514334063 dari kelas E Teknik Busana D4. Di sini saya akan menjelaskan video tugas PKN saya, diantaranya sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam norma dan sanksi yang berlaku. Yang pertama ada norma susila, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya, saling menghormati, bersikap jujur, dan jangan mencuri. Sanksi yang berlaku adalah perasaan manusia itu sendiri atau penyesalan. Yang kedua ada norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari pergaulan masyarakat. Contohnya, yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Sanksi yang berlaku adalah dikucilkan masyarakat sekitar. Yang ketiga, norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan. Contohnya menghormati orang tua dan tidak boleh membunuh sesama manusia. Sanksinya, oleh Tuhan kelak di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Sanksi yang berlaku berupa pidana penjara atau denda. Selanjutnya, pengertian hukum. Menurut Simorangkir Sarjana Hukum, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan. Penggolongan hukum. Yang pertama, menurut waktu berlakunya, dibagi menjadi dua, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Yang kedua, menurut bentuknya, menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, menurut luas berlakunya, menjadi hukum umum dan hukum khusus. Yang keempat, menurut fungsinya, dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Yang kelima, menurut sumbernya, dibagi menjadi undang-undang, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan, pendapat para sarjana terkemuka, atau doktrin. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya. Yang pertama ada lingkungan peradilan umum. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengadilan negeri. Berperan dalam proses pemeriksaan, dapat memutuskan serta menyelesaikan perkara tidak pidana atau perdata tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan tinggi. Berperan menyelesaikan perkara tidak pidana dan pidana tingkat kedua atau banding. Yang ketiga ada Mahkamah Agung, berperan dalam proses pembinaan, serta lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang tertinggi di peradilan Indonesia. Lingkungan peradilan agama. Peradilan agama berperan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat yang pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di bidang tata usaha negara. Yang keempat, lingkungan peradilan militer. Lingkungan peradilan militer memiliki peran dalam menyelenggarakan proses peradilan yang ada dalam lapangan hukum pidana. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, bersikap menghormati asas praduga tak bersalah. Yang kedua, menghormati hak tersangka dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. Yang ketiga,
memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa. Yang keempat, menghormati profesi dan hak-hak penasehat hukum. Yang terakhir atau yang kelima, menghormati lembaga bantuan hukum. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.